warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya binti Quratul Ayuni Nadhiroh, salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Queen Al-Falah, Ploso, Mojo, Kediri, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi menyusun teks eksplanasi menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak Ibu dosen masukannya agar saya lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ketua kelas, minta tolong dipimpin doa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa Mbak? Sekretaris kelas? Hilmi, kemana? Sakit. Iya anak-anak, mengingat sekarang sedang musim hujan, untuk makan, minum itu harus dijaga. Bagi yang suka makan makanan pedas itu dikurangi. Apalagi kalau telah makan pedas, minum es itu sangat bisa mengurangi kesehatan, ya. Kemudian, apakah ada yang masih mengingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ya Mbak? Kita mempelajari struktur teks eksplanasi. Iya, kita mempelajari struktur teks eksplanasi. Kemudian, apakah ada yang mengingat struktur teks eksplanasi itu terdiri atas apa saja? Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, penjelasan, dan penutup. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Struktur eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, penjelasan, dan juga penutup. Lalu, apakah ada yang masih ingat apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum berisi gambaran suatu aspek atau peristiwa. Iya, berisi gambaran atau aspek suatu fenomena atau peristiwa. Kemudian, di bagian penjelasan, apakah ada yang masih ingat di penjelasan itu berisi mengenai apa? Penjelasan berisi perincian atas kejadian yang relevan dengan pernyataan umum. Iya, berisi penjelasan secara perincian. Kemudian, di bagian penutup, apa ada yang masih ingat di penutup itu isinya mengenai apa? Ya Mbak? Penjelasan berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang sebelumnya. Iya, berisi komentar. Beri tepuk tangan untuk teman-teman semua. Nah, kaitannya pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Pada pembelajaran hari ini, harapannya itu kalian mampu berarti dapat menyusun teks eksplanasi sesuai dengan struktur. Tadi masih ingat apa saja struktur dari teks eksplanasi itu?
Pernyataan umum penutup. Sekarang coba perhatikan gambar apakah ini? Ya Mbak? Bencana alam, Bu. Gambar bencana alam. Kemudian pada gambar nomor 1 ada yang ingin memberikan jawaban terkait apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian ketahui terkait gambar pada nomor 1? Ya? Gunung meletus mengeluarkan lahar. Iya, gunung meletus yang mengeluarkan lahar. Ada lagi yang memiliki pendapat lain? Gunung meletus mengeluarkan batuan dan abu dari kawah. Gunung meletus mengeluarkan bebatuan dan juga abu dari kawah. Iya. Ada yang sudah memberikan gambaran terkait fenomena alam. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Kemudian di gambar nomor 2, apa yang kalian ketahui terkait gambar nomor 2? Hujan lebat. Hujan lebat. Kemudian apa lagi? Ada yang ingin memberikan pendapat lain selain hujan lebat pada gambar nomor 2? Hujan menyebabkan genangan air di jalan. Hujan menyebabkan genangan air di jalan. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Kemudian gambar nomor 3, tanah longsor. Menyebabkan banyak rumah tertimbun oleh tanah. Iya, tanah longsor yang menyebabkan rumah-rumah atau banyak rumah itu tertimbun oleh tanah. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Kemudian di gambar nomor 4, gambar mengenai apa ini? Ya Mbak? Gambar tsunami, Bu. Gambar tsunami. Kemudian selain gambar tsunami, apakah ada yang memiliki pendapat lain terkait gambar ini? Tsunami menyebabkan air laut naik sampai di mana-mana. Iya, tsunami menyebabkan air laut itu naik sehingga merusak segala sesuatu yang ada di tepi pantai tersebut. Beri tepuk tangan untuk teman-teman semua. Nah, jadi tadi sudah ada sedikit gambaran terkait gambar fenomena. Kemudian apa sih kaitannya gambar ini dengan pembelajaran kita? Pada hari ini kalian akan menyusun teks eksplanasi yang berkaitan dengan fenomena yang sudah Ibu sajikan. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi itu? Langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi yang pertama, menentukan topik. Setelah menentukan topik, kemudian kalian menyusun kerangka. Setelah menyusun kerangka, kalian mengembangkan kerangka karangan. Lalu apa yang dinamakan dengan menentukan topik? Topik merupakan inti dari keseluruhan isi yang hendak disampaikan oleh penulis. Tentunya yang dimaksud oleh penulis di sini adalah kalian, karena nanti kalian yang akan menulis teks eksplanasi berkaitan dengan fenomena alam yang sudah Ibu sajikan. Kemudian setelah kalian menentukan topik, barulah kalian menyusun kerangka. Apa itu kerangka? Kerangka adalah gambaran atau pola yang akan dikembangkan. Kemudian di tahap akhir ada yang namanya mengembangkan kerangka karangan. Bagaimana mengembangkan kerangka karangannya? Yaitu dengan memperhatikan struktur. Tadi kan masih mengingat terkait struktur dari eksplanasi itu meliputi Pernyataan umum, penjelasan, dan juga penutup. Nah, nanti kalian memilih salah satu. Tadi Bu Nina menyajikan 4, kalian bisa memilih salah satu. Kemudian kalian susun menjadi kerangka. Setelah itu kalian kembangkan kerangka tersebut menjadi teks eksplanasi yang utuh. Dari sini ada yang ditanyakan terkait langkah-langkah menyusun teks eksplanasi? Tidak. Baik, jika tidak, silahkan sekarang membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4 anggota. Mulai dari sekarang.
kerja. Masing-masing kelompok sudah menerima lembar kerja? Baik, jika sudah, perhatikan petunjuk dari lembar kerja tersebut. Yang pertama, silakan kalian isi hari dan juga tanggal, kemudian kelasnya kalian. Yang ketiga, kalian tulis anggota dari setiap kelompok kalian. Sudah diisi semua? Sudah. Baik, jika sudah, perhatikan petunjuknya kemudian. Yang pertama, perhatikan gambar fenomena alam yang ada di dalam lembar kerja tersebut. Ada berapa fenomena alam itu? 4. Ada apa saja? Hujan, Tsunami, gunung meletus. Nah, nanti setiap kelompok bisa memilih salah satu dari fenomena alam tersebut. Setelah memilih, berarti kalau sudah memilih salah satu fenomena, itu adalah topik yang kalian pilih. Kemudian setelah menentukan topik, kalian susun topik tersebut menjadi sebuah kerangka. Jika kerangka sudah dibuat, kemudian kalian kembangkan kerangka karangan tersebut menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Ada yang ingin ditanyakan terkait petunjuknya? Cukup, silahkan mulai dikerjakan. Kita menentukan topik terlebih dahulu. Selama 5 menit. Kerangka.
Menit sudah berlalu. Adakah kelompok yang siap untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Ya, dari kelompok 2. Silakan, Mbak. Kelompok 2 menyajikan topik apa? Proses terjadinya hujan. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tes evaluasi tentang proses terjadinya hujan. Jadi teman-teman, proses turunnya hujan diawali dengan menguapnya air laut atau disebut dengan evaporasi. Lalu mengumpul menjadi awan atau disebut dengan kondensasi. Awannya tadi tertiup angin dan awan-awan tadi terkumpul lalu terjadilah gesekan. Hasil dari gesekan awan-awan tersebut akan menjadi turunnya hujan. Nah, turunnya hujan ini akan diserap oleh tanah yang disebut infiltrasi dan air hujan tadi akan kembali lagi ke laut. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau berkomentar tentang proses terjadinya hujan? Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin memberikan komentar maupun saran maupun masukan untuk kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya? Ya, Mbak Sabita dari kelompok 3. Silakan. Eksplanasi yang dibuat oleh kelompok 2 belum menyajikan pernyataan umum dan penutup. Mereka hanya menyajikan penjelasan tentang proses terjadinya hujan. Ya, terima kasih untuk tanggapannya. Ada yang ingin memberikan tanggapan lain terkait hasil diskusi dari kelompok 2? Tidak. Baik, jika tidak, silakan ditanggapi dari kelompok 2 terkait pemaparan dari kelompok 3 tadi tentang hasil diskusi kalian. Terima kasih atas komentarnya. Kami tadi ada kesalahan, nanti selanjutnya akan kami perbaiki. Baik, nanti untuk kekurangannya akan diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Silakan diakhiri dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya dan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini masih semangat? Masih semangat untuk presentasi? Baik, ada kelompok lain yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Dari kelompok 5, silahkan kelompok 5. Kelompok 5 ingin menyajikan dengan topik apa? Tsunami. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proses terjadinya tsunami. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang secara cepat dan tiba-tiba di kawasan pantai. Besarnya gelombang tsunami dapat menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam dataran pantai. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut
patahan yang besar akan menghasilkan tenaga gelombang yang lebih besar. Beberapa saat setelah terjadi gempa, air laut akan surut. Setelah surut, air laut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar. Semakin besar tsunami, makin besar pula banjir atau kerusakan yang terjadi saat menghantam daratan. Tsunami memang telah menjadi salah satu kerusakan besar bagi manusia. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada dan mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana ini. Dari presentasi kami, ada yang ingin ditanyakan atau berkomentar? Baik, untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan, komentar maupun saran tentang apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 5? Ya Mbak, dari kelompok berapa? Kelompok 6, silakan. Teks eksplorasi yang dibuat oleh kelompok 5 juga memuat keseluruhan struktur, sudah menyampaikan gambaran umum tentang tsunami, proses terjadinya tsunami, dan komentar terkait bencana tsunami. Baik, ada lagi yang ingin memberikan tanggapannya terkait pemaparan dari kelompok 5? Ya. Baik, jika tidak ada silakan ditanggapi dari kelompok 5. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok 2 dan juga kelompok 5. Kalau tadi dari catatannya terkait hasil pemaparan kelompok 2. Tadi di kelompok 2 menyampaikan bahwa teks yang dibuat dengan topik hujan. Ada yang memberikan komentar bahwasanya kelompok 2 itu belum menyajikan Pernyataan umum dan penutup. Nah, tetapi masih ingat kemarin di dalam struktur itu untuk sifat dari penutup bagaimana? Opsional. Opsional artinya kan boleh diberikan, boleh juga tidak diberikan. Nah, terkait tadi penampilan dari kelompok 2, mereka menggunakan pola yang namanya kausalitas. Ya kan, tadi adanya proses. Jadinya hujan itu menyebutkan adanya sebab akibat, mulai dari tadi meluapnya air laut, penyebabnya kan dari air laut. Nah, itu berarti sudah masuk ke dalam gambaran umum. Ya kan? Kemudian air laut itu menjadi apa? Itu kan juga disebutkan oleh kelompok 2. Ya. Nah, itu adalah dari akibat. Dan akibat di dalam eksplanasi yang disajikan oleh kelompok 2 itu masuk ke dalam penjelasannya. Jadi untuk kelompok 2 tadi sudah menyebutkan 2 struktur di dalamnya dengan menggunakan pola kausalitas. Adanya sebab dan akibat. Kemudian dari kelompok 5. Kelompok 5 tadi menurut catatan dari Ibu itu tadi menampilkan tentang tsunami ya. Di tsunami tadi menyatakan adanya gelombang yang tinggi. Benar demikian? Kemudian adanya pembentukan dari tsunami yang diawali dengan adanya gempa. Nah, demikian. Kemudian di akhir juga disampaikan bahwasanya kita harus selalu waspada terhadap bencana alam. Nah, demikian tadi. Nah, pola pengembangan yang digunakan oleh kelompok 5, mereka menggunakan pola kronologi, di mana kronologi itu berisi mengenai urutan kejadian secara runtut. Dan itu sudah mencakup dari struktur pernyataan umum, kemudian ada penjelasannya, dan ada bagian penutupnya. Begitu. Jadi perbedaan antara teks eksplanasi yang disajikan oleh kelompok 2 dan kelompok 5 tadi adalah berbeda pola pengembangan. Nah, di kelompok lain yang hari ini belum presentasi,
Siap? Siap. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak, Bu Nina akan membagikan post test sebagai evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian kerjakan evaluasi pembelajaran pada hari ini. Bagi yang sudah selesai, silakan dikumpulkan. Sudah terkumpul semua? Sudah. Baik, jika sudah, sebelum kita akhiri, Ibu ingin menanyakan apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Coba tunjuk tangan. Pada hari ini saya paham tentang membuat teks eksplanasi. Sudah memahami tentang cara membuat teks eksplanasi. Kemudian, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, anak-anak? Ya, Mbak? Kita mempelajari tentang langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Kita mempelajari tentang langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Apa saja tadi langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menyusun teks eksplanasi? Ya Mbak? Menentukan topik, menyusun kerangka, dan mengembangkan kerangka. Iya, menentukan topik, menyusun kerangka, dan mengembangkan kerangka karangan. Untuk
Siap? Siap. Jika sudah siap, kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan berdoa dan bersiap untuk pulang. Ibu Akhil sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.